Poluan bersuami mencari cinta di sosial media, namun ternyata dirinya tertipu lelaki sosial media hingga akhirnya dirinya malu dan dipecat kesatuannya. Cerita diawali di tanggal 6 Oktober 2014, seorang laki-laki bernama Alfian bersama seorang pacar lelakinya bernama Ari dan juga temannya Ricky jalan-jalan berboncengan bertiga. Saat itu mereka motor-motoran berkeliling. Ricky tiba-tiba mengungkapkan kalau dirinya ingin tidur dengan Ari, pacar dari Alfian. Namun sontak saja Alfian yang kesal karena Ari adalah pacarnya. Kok Ricky dengan enaknya ngomong kalau dirinya ingin tidur dengan Ari. Hingga akhirnya Alfian dengan Ari pun ngamuk pada Ricky, bahkan menganiaya Ricky, memukuli Ricky sampai Ricky tak bernyawa. Setelah itu bahkan mereka meninggalkan Ricky begitu saja dan mereka mengambil harta benda Ricky. Meninggalkan Ricky begitu saja membawa handphone, uang dan juga ternyata motor dari Ricky. Ricky yang sudah tak bernyawa nampak akhirnya ditemukan salah satu orang dan dibawa ke rumah sakit. Bahkan pihak kepolisian pun langsung menyelidiki. Harta benda dari Ricky pun dijual oleh Alfian dan dipakai poya-poya dengan Alfian dan juga Ari. Saat itu dengan penuh penyelidikan akhirnya memang cukup lama akhirnya keduanya diamankan pihak kepolisian. Alfian dengan Ari pun diamankan dan langsung dipersidangkan. Keduanya menjalani masa tahanan yang cukup lama. Mereka ditahan di rumah tahanan Lampung. Di tempat yang berbeda di kota Makassar, seorang wanita mencari cinta di sosial medianya. Kerap main sosial media, di tengah kesibukannya ada seseorang yang mengajak dirinya berkenalan di sosial media. Seorang laki-laki ganteng yang nampaknya punya pekerjaan bagus. Lelaki tersebut langsung menginbox dan mengajak berteman. Di foto profil lelaki tersebut berpangkat sebagai polisi. Lelaki tersebut mengaku Setio Bimo Anggoro, polisi berpangkat tugas di Polda Metro Jaya. Saat itu dirinya mengaku dirinya komisaris polisi. Usai berkenalan di sosial media, mereka pun bertukaran nomor telepon dan pindah ke WhatsApp. Setelah chattingan di WhatsApp, mereka pun bahkan melakukan video call satu sama lain saat itu. Saat itu sang wanita mengaku cocok satu sama lain hingga akhirnya mereka pun menyaklaim kalau mereka pacaran. Setio sendiri mengaku kalau dirinya mencari wanita yang serius untuk dijadikan istri dan dibawa ke Jakarta. Sementara sang wanita mengaku dirinya punya suami dan juga anak, namun sedang dalam perceraian. Dalam komunikasi mereka curhat kehidupan masing-masing. Mereka merasa ada kecocokan, bahkan Setia menunjukkan keseriusannya dengan ingin membelikan mobil untuk Dewi, meminta Dewi tak chatting lagi dengan lelaki lain, bahkan meminta password handphone Dewi yang sosial media untuk membatasi Dewi. Kecemburuan itu rasa cinta. Setio mengaku dirinya manis kepada Dewi, hingga akhirnya Dewi pun memberikan password sosial media pribadinya. Ada satu kejadian yang cukup membuat Dewi akhirnya tersadar. Di tanggal 24 Juni 2014, Dewi video call dengan sang pacar Setio. Dewi saat itu telah mandi dan masih memakai handuk. Namun sang pacar meminta dirinya melepas handuk tersebut, namun ditolak. Lama-lama dirayu, akhirnya Dewi pun melepaskannya tanpa Dewi sadari kalau ternyata itu direkam oleh sang pacar Setio. Tak lama setelah itu Dewi pun bersiap-siap untuk kerja. Saat itu Dewi kerja, tiba-tiba mendapatkan WhatsApp dari sang pacar. Chattingan dari sang pacar Setio saat itu dirinya tengah di bengkel akan mengganti ban mobil yang akan diberikan kepada Dewi. Namun Setio meminta uang 2.500.000. Dewi yang saat itu memang tak ada uang dan bingung akhirnya menolak. Tak terima ditolak, Dewi pun kaget mendapatkan ancaman dari Setio yang akan menyebarkan foto Dewi yang sedang tak berbusana. Dewi kaget dan tak menyangka ternyata Setio mengambil foto saat dirinya tak berbusana. Ternyata Setio sendiri adalah bukan komisaris polisi, melainkan narapidana di Rutan Kota Agung Lampung. Mengaku sebagai Setio Bimo Anggoro, namun ternyata dirinya adalah Alfian, seorang laki-laki yang menghabisi temannya sendiri saat digoda sang pacar Ari. Alfian sendiri bekerja sebagai sopir angkot, narapidana sejenis yang kasusnya menghabisi Ricky. Di rutan, kesibukan Alfian mencari satu mangsa di sosial media. Alfian mencari wanita-wanita haus cinta dan kemudian diperas uangnya. Alfian sendiri mengambil foto polisi ganteng di sosial media dan disimpan di profilnya. Kini Dewi adalah jadi salah satu korbannya, memulai di sosial media berlanjut ke WhatsApp. Bahkan ternyata saat video call dengan Dewi, dirinya tak pernah memperlihatkan wajahnya. Alfian mengaku sibuk karena dirinya adalah komisaris polisi dan saat itu Dewi pun percaya. Nampaknya Dewi percaya karena laki-laki ini ganteng dan ternyata punya jabatan mentereng. Saat Dewi menolak memberikan uang kepada Alfian nampaknya kesal hingga akhirnya dirinya menyebarkan foto Dewi di sosial media. Tanpa Dewi sadari, password sosial media yang diberikan kepada Alfian dirubah hingga akhirnya Dewi tak bisa mengakses masuk ke Facebooknya sendiri. Di sana Dewi tahu dari temannya ternyata
Foto-foto Dewi sudah beredar di sosial media dan akhirnya Dewi pun dipanggil propos. Bukan tanpa alasan, ternyata Dewi adalah seorang polwan yang sudah punya keluarga dan punya suami anak. Dewi sendiri akhirnya dipecat di kesatuannya karena ternyata ini bukan kali pertama Dewi bermasalah. Sebelumnya Dewi pernah ketahuan berselingkuh dengan 2 polisi, bahkan Dewi pernah ketahuan dengan salah satu polisi tersebut melakukan di dalam mobil dan ketahuan suaminya. Hingga dari permasalahan ini tak hanya dipecat pihak kepolisian, Dewi pun diceraikan suaminya. Dan lelaki yang mengaku Setio ini akhirnya diamankan. Alfian diamankan dan dipindahkan ke Makassar. Dari penyelidikan dan persidangan, Alfian divonis 4 tahun penjara, menambah sisa hukuman yang cukup lama. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan hati-hati menggunakan sosial media. Ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.